Halo semuanya, perkenalkan aku Steviano Wicaksono dari Prodi MAP. Kali ini aku akan bahas soal nomor 7 pada soal ujian akhir semester tahun 2023-2024. Simak yuk. Soal nomor 7, terdapat suatu fungsi P sama dengan 17 dikurangi Q dan P sama dengan Q per 4 ditambah 2. Tentukan A. Berapakah besaran pajak per unit T yang harus dikenakan oleh pemerintah supaya penerimaan pajak maksimum. Dari soal nomor 7 ini kita ketahui ada dua fungsi, yaitu P sama dengan 17 dikurangi Q dan P sama dengan Q per 4 plus 2, di mana dua fungsi ini sebenarnya memiliki bentuk umum Y sama dengan MX plus C, di mana M nya merupakan gradien. Jadi kita tahu fungsi P sama dengan 17 min Q gradiennya sama dengan negatif 1. Sedangkan pada fungsi P sama dengan Q per 4 ditambah 2, gradiennya sama dengan positif 1 per 4. Dari situ kita tahu bahwa fungsi P sama dengan 17 min Q yang memiliki gradien negatif merupakan fungsi permintaan. Sedangkan P sama dengan Q per 4 ditambah 2 yang memiliki gradien positif 1 per 4 merupakan fungsi penawaran. Nah, dari soal tidak diketahui siapa yang menanggung pajak, maka kita asumsikan pajak ditanggung oleh penjual. Nah, pentingnya mengidentifikasi fungsi tersebut. Fungsi permintaan atau penawaran adalah untuk membebankan pajak atau mempengaruhi fungsi mana yang kita pengaruhi dengan T. Nah, karena tadi kita sudah tahu fungsi Q per 4 plus 2 merupakan fungsi penawaran, dan di soal tidak diketahui siapa yang menerima beban pajak, maka diasumsikan pajak ditanggung penjual, maka fungsi Q per 4 plus 2 ini yang kita kurangi dengan T. Kemudian dilakukan penyesuaian yang awalnya fungsi penawarannya Q per 4 ditambah 2, karena setelah pajak maka PS dikurangi T, dan dioperasikan, kemudian didapat PS sama dengan Q per 4 plus 2 plus T. Sedangkan pada fungsi permintaan tetap sesuai pada soal, yaitu 17 dikurangi Q. Nah, untuk mencari berapakah besaran pajak per unit yang harus dikenakan oleh pemerintah, maka kita mencari ekuilibrium dari fungsi penawaran dan fungsi permintaan tersebut. Maka kita substitusi PD nya tadi sama dengan 17 min Q, kemudian PS nya sama dengan Q per 4 plus 2 plus T. Kita operasikan, kemudian didapat kuantitasnya adalah 12 dikurangi 4 per 5 T. Nah, seperti yang kita tahu, penerimaan pajak atau T sama dengan T dikali kuantitas. T adalah besarnya pajak yang akan kita cari, kemudian Q di sini karena bentuknya adalah suatu fungsi, maka kita kalikan. Hasil perolehan fungsi kuantitas 12 dikurangi 4 per 5 T kita substitusikan ke fungsi penerimaan pajak, yaitu T dikali kuantitas. Didapatkan 12T dikurangi 4 per 5 T pangkat 2. Agar maksimum atau didapat penerimaan pajak yang maksimum, maka kita menggunakan T
T aksen sama dengan 0 atau turunan dari penerimaan pajak disama dengankan 0. T-nya tadi kita dapat fungsinya adalah 12T dikurangi 4/5T kuadrat. Lalu kita turunkan terhadap T, didapatkan T aksen dari ini fungsi T. Ini fungsi T kita turunkan menjadi T aksen dan didapatkan 12 dikurangi 8/5T. 12 dikurangi 8/5T ini agar maksimum kita sama dengan 0. Maka didapat T sama dengan 7,5. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan pemerintah perlu mengenakan pajak sebesar 7,5 agar penerimaan pajak maksimum. Selanjutnya soal B, berapa besar pajak maksimum tersebut? Untuk mengetahui besar pajak maksimum, maka cukup mensubstitusikan T yang telah kita hitung pada soal A, yaitu 7,5 pada fungsi penerimaan pajak, yaitu fungsi T sama dengan 12T dikurangi 4/5T kuadrat. Kita substitusikan 7,5 dan didapatkan penerimaan pajak maksimum atau besar pajak maksimum 45. Dapat disimpulkan jadi penerimaan pajak maksimumnya sebesar 45. Kemudian soal yang C, gambarkan penerimaan pajak dalam satu diagram. Gambarkan fungsi penerimaan pajak ini adalah fungsi penerimaan pajak atau T sama dengan 12T dikurangi 4/5T kuadrat yang telah kita hitung atau kita dapat dari perhitungan soal A. Caranya untuk mendapatkan satu diagram, kita perlu mencari titik potong terlebih dahulu. Pertama, titik potongnya saat T sama dengan 0 didapatkan saat T besar sama dengan 0 didapatkan T kecilnya adalah 15 dan 0. Maka kurva memotong sumbu T kecil pada titik 0,0 dan 15,0. Kemudian saat T kecil sama dengan 0 didapat T besar sama dengan 0, maka kurva memotong sumbu T besar pada titik 0,0. Di sini pada bentuk umum matematika, T besar merupakan sumbu X, mudahnya gitu. T besar sama dengan X. Maksudnya sumbu T kecil sama dengan sumbu X. Sumbu T sama dengan sumbu X, sedangkan pada T besar sama dengan Y, atau sumbu T besar sama dengan sumbu Y. Nah, kemudian untuk mencari titik puncak dari suatu diagram tersebut, kita menggunakan rumus titik puncak, yaitu minus D atau diskriminan dibagi 4A. Diskriminan di sini merupakan B kuadrat min 4AC, kemudian A sendiri merupakan koefisien kuadrat dari
fungsi penerimaan pajak, yaitu 4/5 minus 4/5. Kita substitusikan di sini. Agar lebih jelas, saya tuliskan kembali fungsi dari penerimaan pajak D sama dengan 12T minus 4/5T kuadrat di sini. 12D merupakan B, 4/5 merupakan A, dan C nya tidak ada, dianggap 0. Dari sini kita substitusikan masing-masing B12 ini ke B minus 4/5 ini ke A, dan C sama dengan 0 ini ke sini. Kemudian dioperasikan dan didapatkan T maksimumnya adalah T besar maksimumnya adalah 45 atau titik puncak Y sebesar 45. Kemudian kita cari T maksimum, atau dalam bentuk matematika berarti X maksimumnya, yaitu dengan rumus minus B per 2A. Yang kita tahu tadi B nya adalah 12, A nya adalah minus 4/5. Kita substitusikan dan kita operasikan, dan didapat T kecil maksimum sama dengan 7,5 atau X maksimumnya 7,5. Dari dua perhitungan terakhir tadi didapatkan titik maksimum atau titik puncaknya berada pada titik 7,5 dan 45. Nah, jika digambarkan pada suatu grafik sebagai berikut. Ini merupakan T besar dan ini merupakan T kecil. Dan titik maksimumnya berada di sini, yaitu dengan 7,5, 4,5. Di sini memotong sumbu Y pada 0,0, memotong sumbu X di 0,0, atau dengan kata lain memotong sumbu T besar pada 0,0 dan memotong sumbu T kecil pada 0,0. Dan tadi pada soal diketahui memotong juga pada sumbu T atau sumbu X pada 15,0. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.